Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi ya bersama saya di Oktomobile Channel. Seperti biasa yang saya bahas adalah M-Banking, Oktomobile, dan kartu kredit CIMB Niaga. Di kesempatan kali ini saya akan membahas cara daftar investasi obligasi negara ya. Jadi buat teman-teman, mohon dukungannya dulu sebelum saya bahas videonya. Ada baiknya sebelah kanan paling bawah ada tulisan subscribe warna hitam putih, sama loncengnya juga biar kita berteman di YouTube, dan ada tutorial-tutorial saya tentang M-Banking, Oktomobile, CIMB Niaga. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe channel saya. Jadi buat pertama kita buka dulu yang namanya aplikasi Oktomobile. Jadi buat teman-teman yang belum mempunyai aplikasi Oktomobile, silakan diinstal dulu aplikasi Oktomobilenya. Nanti tampilan seperti ini, langsung cari yang namanya tekan daftar dan investasi, yang ini ya teman-teman. Sesudah kita tekan, nanti tampilan seperti ini, ada informasi yang paling atas daftar dan investasi. Kebetulan yang kita akan daftar adalah investasi obligasi yang ada tulisan obligasi ini ya teman-teman. Jadi sebelum saya daftar, ini ada penjelasan sedikit, saya tekan ya. Yang seperti ini ya teman-teman. Nantikan segera SR020. Ini ada suku Rintel seri SR020 namanya. Nantikan segera pilihan berharga demi masa depan bangsa. 1 Maret 2024. Transaksi via Oktomobile atau Oktoklik. Jadi bisa lewat Oktomobile dan Oktoklik. Ini ada informasinya. Sebelum investasi SR020, pastikan sudah membuat dan memiliki Single Investor Identification atau disingkat SID obligasi negara. Ini ada cara membuat SID-nya. Langsung saja kita kembali ya, cara daftar atau cara buat investasi obligasi negara yang ada tulisan obligasi, kita tekan saja. Sesudah itu ada tampilan seperti ini. Sebelum kita daftar obligasi negara, ada baiknya yang ada tanda seru sebelah kanan paling atas kita tekan dulu ya. Nah, ini ada apa itu obligasi. Jadi obligasi adalah produk investasi berpendapatan tetap di mana penerbit obligasi akan membayarkan kupon secara berkala dan pokok pada saat jatuh tempo. Jadi ada istilah penting untuk diingat. Jadi yang pertama, kupon, kita lihat dulu. Kupon imbal hasil tahunan yang dibayarkan secara periodik oleh penerbit dimulai dari tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, harga. Satuan harga untuk sebuah obligasi yang dinyatakan dalam persentase. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo, tanggal pelunasan sebuah obligasi oleh penerbit baik pembayaran pokok termasuk pembayaran kupon berakhir. Yang terakhir atau yang keempat, year hingga jatuh tempo, total imbal hasil atas kepemilikan obligasi bila obligasi tersebut dimiliki sampai dengan jatuh tempo. Kita kembali. Yang kita pilih adalah obligasi sekunder. Bisa teman-teman mau pilih obligasi primer, yang kita bahas adalah obligasi negara atau obligasi sekunder. Jadi produk investasi berpendapatan tetap di mana kupon dan pokok dibayarkan oleh pemerintah. Kita tekan dulu. Nah, jadi buat profil risiko. Untuk memulai investasi obligasi, Anda perlu memiliki profil risiko terlebih dahulu. Buat sekarang. Jadi kita buat, atau cara daftar investasinya kita buat dulu ya. Buat profil. Setelah itu ada profil risiko. Ini pertanyaannya ada 13 ya. Pekerjaan saya adalah, jadi buat teman-teman bisa kalau semisalnya contoh ya, karyawan tidak tetap atau yang lain, teman-teman bisa pilih. Ini yang pertama. Yang kedua, sumber pendapatan saya. Bisa dipilih juga. Jadi bisa dipilih misalnya yang nomor 2, agak tidak menentu berdasarkan pencapaian target dan kondisi ekonomi. Ada yang lain juga, terserah teman-teman. Yang ketiga, misalnya penyataan di bawah ini menggambarkan kondisi keuangan saya. Jadi bisa dibaca dulu. Ini sampai 13 ya teman-teman. Jadi diisi dulu profil risikonya. Kalau sudah diisi semua sampai 13, nanti baru bisa investasi. Jadi kita disuruh isi dulu sampai 13 pertanyaan. Nah, ini kan ada 13 pertanyaan.
teman-teman bisa isi, baru bisa investasi. Jadi yang namanya investasi yang SR020 yang ini, jadi sebelum investasi kita disuruh daftar atau cara buat ini apa namanya, SID, Single Investor Identification. Jadi mungkin itu saja dulu yang saya bahas tentang obligasi atau cara membuat Single Investor Identifikasi. Lebih kurangnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.